Benjamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel. Sejak kembali berkuasa pada tahun 2009, Netanyahu jarang memberikan wawancara kepada media Israel. Pada Mei 2015, Presiden Barack Obama memimpin negara adidaya dunia dalam menandatangani perjanjian bersejarah dengan Iran, pencabutan sanksi ekonomi sebagai imbalan atas komitmen untuk membatasi program nukleernya. Lawan utama perjanjian itu adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Permisi, Nona. Majelis akan mendengar pernyataan dari Yang Mulia Netanyahu, Perdana Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, sekaligus Menteri Komunikasi dari negara Israel. Puluh tahun setelah pembunuhan 6 juta orang Yahudi, penguasa Iran berjanji untuk menghancurkan negaraku, membunuh rakyatku, dan respon dari tubuh ini telah sama sekali tidak ada. Keheningan total, keheningan yang menyumbat telinga. Iran berbohong. Waktu yang tepat setelah menandatangani kesepakatan nuklir pada tahun 2015, Iran mengintensifikasikan usahanya untuk menyembunyikan file nuklir rahasianya. 55.000 halaman. 55.000 file halaman lainnya pada 183 disk. Pink and Lalu, Israel mener bik and document intelligent. Minanjukin sekara me kikin. Rezim Iran dan sayaranya. Mengager, senyata nokler. Olekarina ichu. Akuing in mangamunkin harini. Boa, America Sarakat, Ikin Munder. Dari Kesipakat nokler Iran. Penarikan Amerika dari kesepakatan nuklir adalah puncak karir dari Benjamin Netanyahu. Pemimpin sebuah negara kecil telah meyakinkan negara adidaya terbesar di dunia untuk menentang pihak lain. Bagaimana Netanyahu menjadi sangat diperlukan oleh pendukung dan penentangnya, sama-sama tidak bisa membayangkan Israel tanpa dia. Netanyahu menghabiskan sebagian masa remajanya di Amerika. Pandangan sayap kanan ayahnya, sejarawan Benjamin Netanyahu, dianggap tak pantas di bawah pemerintahan sayap kiri yang berkuasa di Israel. Jadi ayahnya membawa keluarganya ke Amerika Serikat. Di sana Bibi menemukan ide-ide baru. Bibi Netanyahu dibentuk oleh dua dunia ini, Israel dan Amerika. Setelah menyelesaikan SMA di Philadelphia, Bibi mendaftar di tentara Israel. Dia bertugas 5 tahun di unit elit bersama kakaknya bernama Yoni. Setelah itu, dia kembali bersekolah di Boston bersama istrinya Mickey. Putrinya bernama Noah lahir di sana. Pak Nitai adalah alumni MIT. Dia orang Israel. Aku ingin mandiri. Aku ingin setidaknya memiliki pengetahuan agar bisa cari nafkah dan tidak bergantung pada politik. Untuk menghidupi keluargaku,
saat dia mendapatkan gelar MBA-nya. Bibi berencana untuk menggemparkan perusahaan Amerika. Namun pada 4 Juli 2006, ternyata takdir berkata lain untuknya. Saudaranya Yoni memimpin pasukan komando Israel dalam penggerebekan di Bandara Entebbe, Uganda. Air France penerbangan 139 telah dibajak oleh teroris Jerman yang menuntut pembebasan ratusan tahanan yang ditahan di penjara Israel. Namun pemerintah Israel menolak dan malah mengirim tentaranya untuk menangkap para pembajak itu di Bandara Entebbe, Uganda. Kontak pun terjadi selama 3 ke 6 menit, merenggut 7 pembajak dan 20 tentara Uganda. 4 penumpang selamat. Namun 3 penumpang meninggoy dan komandan operasi yaitu Yoni Netanyahu meninggoy pula. Seluruh Amerika menyiarkan prosesi pemakaman Yoni Netanyahu. Bibi masih belum dikenal publik saat itu. Ini adalah pertama kali wajahnya muncul di siaran utama Amerika. Tragedi itu pun dibuat ke dalam film Hollywood yang disutradarai oleh Menahem Golan yang berdarah Israel juga. Dalam waktu kurang dari setahun, tragedi keluarga Netanyahu menjadi film blockbuster. Namun sekarang mata dunia sudah mulai terbuka dan tersadarkan oleh film dokumenter berjudul No Other Land yang menguak kebenaran tentang niat sebenarnya Israel. Baiklah, kita kembali ke topik. Yoni menjadi sosok pahlawan utama film itu. Kemudian keluarga Netanyahu mendirikan institusi Jonathan untuk mempelajari terorisme. Bibi sering diundang sebagai moderator di acara-acara untuk mengenang Yoni. Senator Amerika dan pejabat tinggi Israel menghadiri konferensi terorisme yang diselenggarakan oleh keluarga Netanyahu. Salah satunya adalah Moshe Arens, Dubes Israel untuk Amerika saat itu. Dia menunjuk Bibi menjadi wakilnya di kedutaan di Washington. Bibi menerima tawaran itu lalu resign dari jabatannya sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan furnitur. Inilah titik awal dan batu loncatan untuk Benjamin Netanyahu sebelum menjadi sosok yang lapar tahta, koruptur dan haus darha seperti sekarang ini. Bibi tiba di Washington bersama istri keduanya, Fleur, berdarah Inggris Amerika. Saat awal pertemuan mereka di Boston, Bibi masih berstatus suami Mickey, kekasih masa kecilnya dari Israel. Bibi dan Fleur gampang, cocok dan berbaur dengan masyarakat kelas atas di Washington dan New York. Perang Israel dan Lebanon berkecamuk, Benjamin bertugas membela Israel. Gambar dan rekaman bermunculan di media memunculkan kritik tajam dari pemerintah AI. Eksekusi pengungsi sangat memilukan di Camp Shabra dan Shatila. Setelah insiden yang dibuat oleh pasukan Israel di Lebanon saat itu, Bibi membuat berita TV pertamanya, terlihat lelah, kusut dan tidak bercukur. Jangan bicara rendah, jangan angkat bicara. Bicaralah dengan mereka dari hatimu. Bibi mengambil kelas public speaking dengan Lillian Wilder, yang juga mentor dari Oprah Winfrey dan George W. Bush. Tentu saja kau di sini bukan untuk belajar berakting, tetapi menggunakan pengalaman kau sendiri dan rasa realitas kau sendiri saat kau sedang berbicara. Menghubungkan kau dengan subjek dan audiens kamu, karena tidak ada yang bisa. Akui dan yakin bahwa kau adalah orang yang cerdas dan berwibawa. Percayalah bahwa kau memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Waktu untuk mulai mengatakan sekarang. Di apartemen WSNG dia tinggali bersama Fleur. Dia membuat studio dadakan untuk berlatih cara tampil yang baik di televisi lagi nantinya. Bibi Netanyahu kali ini muncul di TV sebagai kuasa hukum dan pakar terorisme. Penampilan Bibi di TV Amerika mengesankan melu Israel. Di usia 35 dia ditunjuk sebagai duta besar Israel untuk PBB. Baiklah teman-teman, kisah tentang Benjamin Netanyahu bagian pertama cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di kisah tentang skandal besar Benjamin Netanyahu bagian kedua nanti. Mohon dukungan like dan komen di kolom komentar agar saya semangat mengupload video lainnya buat teman-teman. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah. Bagi kalian yang berulang tahun hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga rencana kalian di tahun ini dapat tercapai dengan mudah. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya.